Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, melukiskan kuntul baris, salam SDGs Desa. Pagi ini seperti biasa hari Jumat kita ada programnya adalah bertanya Kapusdatin. Cuma ini sepertinya Datin kita sedang ada tugas di perjalanan. Informasi update kemarin sedang ada di Cirebon. Mungkin hari ini ada perjalanan pulang dari Cirebon atau mungkin sedang ada kegiatan lain. Tadi sudah disampaikan. Ini agak terlambat masuk untuk bisa menyampaikan mengikuti acara kita. Mungkin kesempatan baik ini kita manfaatkan kembali seperti kemarin kita memberikan kesempatan teman-teman kalau ada yang ingin disampaikan kepada Pak Menteri, kita berikan ruang kesempatan 2 menit untuk bisa menyampaikan sesuatu. Salam hormat Pak Menteri, kemudian sampaikan nama, siapa, dari mana, kemudian ingin menyampaikan apa, dan mohon jangan bukan terlalu pendek hanya mengapresiasi, habis itu terima kasih, jadi bukan sekedar perkenalan, tetapi lebih pada memang menyampaikan sesuatu yang menjadi penting atau perlu untuk didengar oleh Pak Menteri. Beberapa yang kemarin sudah menyampaikan sudah ada di channel YouTube SDGs Desa. Jadi di SDGs Desa teman-teman bisa melihat di channel SDGs Desa. Kita ada channel sendiri SDGs Desa. Di sana kita bisa melihat ada playlist salam hormat Gus Menteri. Ini ada beberapa sudah ada di sana, ada Pak Ketua Kelas, ada Pak Saibon, ada Pak Kris, ada Ardani, dan yang lain-lain ini bisa dilihat di channel SDGs Desa. Pagi ini kita coba kembali menambahkan direktori, menambahkan konten untuk menyampaikan
informasi, pendapat, pandangan, dan pertanyaan juga boleh. Dan nanti kita akan share videonya ke Gus Menteri secara langsung, siapa tahu ada waktu untuk menyaksikan. Silakan yang merasa punya pertanyaan, punya pendapat, punya saran untuk disampaikan ke Gus Menteri bisa resen, nanti kita berikan kesempatan open mic. Ada? Silakan teman-teman yang ada di channel YouTube bisa masuk ke Zoom untuk menyampaikan, karena kebetulan ini kesempatan bertanya dan Gus Ivannya belum bergabung. Silakan. Ada? Tadi sebelum acara dibuka kayaknya ada yang pengen tanya ke Menteri Desa, menteri apa. Ini kita beri kesempatan, nggak resen. Oke, kalau nggak ada yang resen, oh ada. Silakan, Mas Ahmad Sarnuji. Jadi sampaikan salam, kemudian nama siapa, dari mana, kemudian bisa langsung terrecord untuk nanti kita tampilkan. Silakan. Terima kasih Pak D waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Menteri. Kami doakan Bapak Menteri selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dan tak lupa juga kami doakan Bapak Menteri kedepannya banyak cucunya. Amin. Saya pendamping desa dari Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, ingin menanyakan beberapa hal kaitannya dengan peningkatan kapasitas mandiri, Bapak. Kami berharap ada sebuah peningkatan kapasitas mandiri. Alhamdulillah, tahun-tahun ini mudah-mudahan COVID sudah selesai dan kami kangen dengan peningkatan kapasitas mandiri seperti biasanya, yaitu ada narasumber, tidur di hotel, makan enak, dan kami sangat kangen kaitannya dengan itu. Mungkin itu Bapak Menteri, dan sekali lagi saya berharap ada sebuah kapasitas mandiri lagi sehingga kami bisa bertatap muka, kangen dengan sahabat-sahabat kami yang ada di Jawa Timur khususnya, dan kami kangen bercengkrama seperti dulu-dulu, sehingga ada sebuah silaturahim dan memperluas jaringan komunikasi yang lebih intens. Mungkin itu Bapak Menteri, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini kangen hotel, kangen di hotel makan enak. Jadi lebih ke penyegaran, jadi bukan pelatihan atau peningkatan kapasitas mandiri, tapi biar lebih seger aja mungkin. Oh ini bahaya lagi nih, Ipang bilang malah penggemukan, ini kayak sapi aja. Oke, berikutnya silakan, ada yang ingin menyampaikan? Belum ada ide? Oke, kalau belum ada ide mungkin kita coba mendiskusikan atau mencoba mencermati apa yang semalam di forum pendamping. Oh ada, Mas Samsudin, Kabupaten Serang. Oke. Silakan, open mic Mas. Terima kasih Gus Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat desa semua. Kenalin Gus Koco, saya Samsudin dari Serang. Biasanya saya ikut di YouTube nih, Gus. Sekarang saya baru ikut di Zoom meeting langsung.
Sedikit hanya tadi dari dari Jawa Timur ya. Nanti kalau untuk pelatihan penyegaran mungkin tinggal tunggu waktu Mas, karena kami di Banten, di Serang khususnya, ini besok 28, 29 untuk peserta sudah masuk check-in penyegaran. Jadi kami yang di kabupaten itu sudah TOT, nanti ditindaklanjuti di kabupaten masing-masing. Nah, untuk jadwal Banten itu mulai tanggal 29 sampai 2 Desember untuk penyegaran. Jadi teman-teman yang di daerah lain mungkin tinggal tunggu jadwalnya. Itu saja. Kebetulan sebenarnya banyak sih Gus yang akan tanyakan, termasuk Permendes nomor 15 tentang UPK ya. Yang itu transformasi UPK itu. Cuma nanti di lain waktu aja, nanti ini saya baru kenalan aja dulu. Terima kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi yang berharap penyegaran sudah ada informasi baik, tinggal ditunggu waktunya aja sama undangan di hotel mana. Jangan lupa bawa baju renang, jadi nanti kalau pagi-pagi atau tengah malam bisa berenang di hotel. Selanjutnya silakan kalau ada yang ingin menyampaikan. Kalau untuk transformasi dan seterusnya sepertinya juga sudah ada agenda ya untuk agenda itu, dan kemarin juga sempat beredar tentang putusan MK. Saya belum membaca detailnya, tapi secara sekilas menurut pendapat saya itu sebenarnya lebih pada proses, jadi bukan di konten. Jadi perlu dipahami yang kemarin ditinjau oleh teman-teman dilakukan uji materi dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu lebih pada secara proses, jadi secara proses penyusunan undang-undangnya. Nah, ini yang dinilai atau dilihat sebagai tidak mengikuti proses dari pembuatan undang-undang, sehingga diperintahkan kepada DPR dan pemerintah selama 2 tahun untuk memperbaiki proses. Jadi kalau saya melihatnya tidak dalam konteks kontennya, tetapi lebih pada prosesnya. Kemudian pertanyaannya, apakah peraturan-peraturan turunannya itu berlaku atau enggak selama undang-undang itu belum dicabut? Berarti kemungkinan dicabutnya 2 tahun lagi. Kalau memang tidak ada perbaruan tidak ada pengulangan untuk memproses dengan benar, maka semua aturan turunannya itu bisa berlaku. Tetapi setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh lagi ada peraturan turunan, artinya PP atau peraturan pemerintah dan seterusnya dari dari undang-undang itu tidak boleh dibikin dulu. Artinya secara hukum yang saya pahami, secara aturan hukum, apa yang sudah diputuskan yaitu harus tetap dijalankan kecuali undang-undangnya dicabut. Kalau undang-undang belum dicabut ya berarti masih tetap berlaku. Nah, peraturan pemerintah sampai ke peraturan menteri yang kemarin sudah ada, itu enggak otomatis dicabut walaupun ada putusan Mahkamah Konstitusi, karena perintah Mahkamah Konstitusi adalah tidak boleh membuat aturan turunan. Artinya setelah putusan itu tidak boleh ada aturan turunan. Itu logika hukumnya. Jadi teman-teman tidak perlu mempertanyakan tentang bundesnya nanti seperti apa, kemudian Permen Kumham seperti apa, peraturan Menteri Desa berlaku atau tidak, kejauhan cara mikirnya. Artinya nggak usah berpikir ke sana terlalu jauh, tetapi aturan yang ada jalankan aja, ikuti saja sampai pada posisi nanti apabila ternyata setelah 2 tahun tidak ada proses dan kemudian undang-undang itu dinyatakan tidak berlaku. Kalau undang-undang dinyatakan tidak berlaku, baru kemudian konsekuensinya adalah semua peraturan-peraturan yang mengikut yang merujuk pada undang-undang itu dinyatakan tidak berlaku.
Nah, ketika dinyatakan tidak berlaku, otomatis akan ada aturan-aturan yang kemudian diterbitkan. Oke, ini ada Mas Sukari. Ini ada yang di sampingnya sambil makan dan seterusnya, kayaknya nanti di gambar kurang menarik. Oke, silakan open mic. Ya Bu, sambat. Oh ya, assalamualaikum Gus Sukoco, selamat pagi. Oh, gini Gus, Pak Menteri, kami dari pendamping Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, izin menyampaikan terkait BUMDes. Itu kalau di Trenggalek itu sejak tahun 2011 itu sudah ada BUMDes, perintis BUMDes. Ingat saya mungkin se-Indonesia Trenggalek yang masih ada itu dari seluruh kabupaten. Tapi itu semangatnya untuk kemarin itu untuk menyaingi rentenir-rentenir yang ada di desa itu. Jadi untuk arahannya itu ada alokasi dari kabupaten itu ke desa-desa tiap tahun itu 10 jutaan sampai kurang lebih ada yang 9 tahun, 10 tahun itu totalnya ada 90 juta. Cuman kendalanya di dalam terkait untuk simpan pinjam itu kurang bisa berkembang. Dan terkait dana desa itu masih sangat minim yang digunakan untuk permodalan BUMDes, dalam artian untuk penyertaan modal BUMDes. Karena apa? Karena memang belum ada perintah yang seakan-akan itu mewajibkan, seperti halnya seumpama mungkin kalau ada minimal 10% dari dana desa tiap tahun wajib untuk pembiayaan BUMDes. Nah itu kalau ada perintah regulasi yang mewajibkan, insya Allah mau nggak mau BUMDes itu nggak usah didorong, sudah maju sendiri karena ada anggaran yang wajib untuk BUMDes, dan akhirnya kan ada alasan untuk mengaudit, dalam artian karena ada dana desa yang masuk di situ gitu. Karena kalau tidak diwajibkan itu terpengaruh oleh suasana politis yang ada di desa, di masing-masing desa. Ada kades yang mungkin pemikirannya adalah BUMDes 5 tahun saya belum tentu jadi kepala desa lagi ya. Jadi visi misinya belum arah orientasi ke depan. Oleh karenanya alangkah indahnya apabila ada nanti ada undang-undang BUMDes itu di situ seakan-akan mewajibkan adanya dana BUMDes. Kalau dulu kan ada dana desa, sekarang mungkin ada dana BUMDes yang tiap tahun itu mungkin 100 juta atau 200 juta. Insya Allah secara simultan se-Indonesia Raya, BUMDes yang ada di desa-desa itu pasti akan maju. Karena nggak mau dia istilahnya dipaksa untuk apa itu bangkit. Nah, jadi yang belum ada nanti dipaksa harus ada BUMDesnya, yang belum berkembang dipaksa untuk berkembang. Seperti halnya dana desa tahun 2015 dulu masih awal kan ada juga pihak desa yang menolak karena merasa berat. Tapi ternyata setelah merasakan oh enak dana desa, mungkin kalau dicabut mungkin nanti kepala desanya demo ke Jakarta nanti. Oleh karenanya alangkah indahnya seumpama nanti ada semacam regulasi yang mewajibkan ataupun yang memanahkan adanya dana BUMDes. Jadi insya Allah secara simultan se-Indonesia Raya BUMDes itu akan maju. Dan kami berharap adanya sinergitas antara mungkin dari BUMN, terus BUMD, dan ke BUMDes masing-masing desa. Itu jangan diserahkan dalam artian terserah desa yang ingin maju gimana. Ya, menurut saya lebih efektif itu seakan-akan itu wajib. Ada regulasi mewajibkan adanya sinergitas semua hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Katakanlah contoh untuk Pertamina, katakanlah untuk apa itu kayak LPG itu wajib nanti ke desa-desa itu lumbung desa itu wajib dihidupkan dengan sinergitas BUMN ke desa-desa. Sehingga saya yakin kalau seperti itu sistemnya, kalau ada semacam regulasi yang mewajibkan, mau nggak mau tidak usah istilahnya kita dorongnya nggak terlalu berat amat gitu. Jadi tinggal kita dorong itu sudah jalan nanti, ngoten.
Itu Gus, sehingga dana desa itu menurut saya lebih efektif nanti kalau ketika memang mungkin seumpama minimal 10% dana desa untuk penyertaan BUMDes itu nggak mau ada peningkatan ekonomi nanti. Sewaktu-waktu dana desa itu dihentikan, insya Allah desa sudah mandiri. Katakanlah minimal 10%, maksimal 50% untuk penyertaan modal BUMDes. Itu mau nggak mau desanya nanti kan dia menabung istilahnya ke BUMDes itu. Dan di BUMDes nanti kan pasti digunakan untuk wirausaha, untuk usaha yang sifatnya untuk mengembangkan uang tabungan yang dari dana desa tersebut, karena sifat wajib harus dikembangkan. Dan itu juga nanti ada audit seperti itu. Dan terima kasih, alhamdulillah ada pelatihan juga terkait BUMDes. Saya mengikuti teman-teman BUMDes, ada yang menyampaikan Trenggalek sudah ada yang mengikuti pelatihan manajemen BUMDes di yang diselenggarakan oleh Setan. Dari Setan itu ada semacam aplikasi itu, alhamdulillah itu efektif sekali. Saya melihat itu sudah komplit itu di situ, tinggal menyamakan persepsi untuk seluruh aplikasi yang sesuai dengan standar akuntan. Ini Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami doakan semoga Pak Menteri panjang umur, Pak Menteri sehat selalu, dan juga Pak Menteri nanti banyak cucu. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Jadi ini semoga bukan mewakili positioning pemahaman teman-teman pendamping profesional tentang BUMDes. Jadi kenapa saya perlu menyampaikan ini, tapi tetap nanti kita sampaikan, kita tayangkan. Satu, undang-undang itu tidak ada perintah desa wajib punya BUMDes. Jadi tidak boleh kemudian mengharuskan desa punya BUMDes. BUMDes itu badan usaha milik desa. Jadi ada bagian-bagian yang memang harus ada pertimbangan, baik secara bisnis maupun secara sosial, memang menjadi satu kebutuhan untuk membuat BUMDes. Yang menarik adalah tentang politik desa dan seterusnya, itu bagian yang lain. Dan inilah tantangan dari pendamping profesional. Teman-teman ini adalah pendamping. Jadi pendamping itu ibarat kata suami istri, pendamping itu adalah istri. Dalam satu petuah, dalam satu kata-kata bijak, tidak ada lelaki sukses tanpa ada istri yang perempuan hebat di sampingnya. Tidak ada seorang suami yang sukses tanpa istri yang hebat di belakangnya atau di sampingnya. Artinya apa? Artinya adalah mengambil posisi pendamping, menjadi penasehat, menjadi orang yang bisa diajak bicara, menjadi orang yang bisa menjadi sumber inspirasi, itu adalah peran penting dari seorang pendamping. Jadi gelar pendamping ini harus dipahami bahwa pendamping itu bukan pemimpin. Pendamping itu adalah orang yang di samping. Jadi bukan kemudian memimpin atau mengarahkan, kamu harus begini, kamu harus begini. Jadi itu nanti akan ketemunya teman-teman. Kalau di kita bercandaan itu ya teman-teman ikatan suami takut istri. Jadi takut sama istrinya gitu kan. Yang parahnya itu nanti kalau ketemunya istiqomah. Jadi ikatan suami takut istri kalau di rumah, kalau di luar rumah udah liar. Nah, ini bagian yang Kang Iman langsung geleng-geleng. Ya, itu ada. Artinya ada yang kemudian manut itu kalau di rumah aja, di luar rumah udah nggak manut. Artinya peran pendampingannya tidak berjalan dengan baik. Kalau peran pendampingannya berjalan dengan baik, maka mau di rumah mau di luar rumah dia akan mencari rujukan atau mencari pendapat dari pendamping. Nah, kembali ke BUMDes tadi, mewajibkan dana desa sekian persen dan seterusnya, menurut saya ini bagian yang kurang tepat pemahaman tentang BUMDes. Jadi dana desa apabila dihentikan bagaimana,
Ya itulah yang kemudian harus kita berikan pengertian kepada teman-teman di desa, pemerintah desa, BPD, dan seterusnya. Dana desa itu ibarat kata, pernah saya sampaikan, ibarat kata adalah uang warisan. Kalau warisan ini tidak kita kelola dengan baik, maka ya dipastikan selesai berapa tahun kemudian ya akan habis uang warisan itu. Tapi kalau pemanfaatannya dilakukan dengan baik, pasti akan kemudian uang itu akan tumbuh dan berkembang. Ada salah satu yang mungkin kerabat desa sempat mengikuti atau belum sempat mengikuti pada saat saya memberikan satu contoh. Ada pesan seorang bapak sebelum meninggal dan meninggalkan warisan kepada 2 orang anaknya. Pesannya sama tapi cara memahaminya beda. Pesannya adalah karena punya toko, kemudian si anak masing-masing diberikan 1 toko, kemudian pesannya adalah dia tidak ingin anaknya kepanasan kalau berangkat berangkat kerja. Yang satu berpikir karena ada uang warisan, maka kemudian yang satu membeli mobil supaya berangkatnya itu nyaman, ber-AC dan seterusnya sampai di toko. Tapi yang satu berpikirnya beda, bahwa karena bapak dulu meninggalkan pesan supaya saya tidak kepanasan, maka saya berangkat ke toko itu sebelum matahari terbit. Jadi tokonya buka lebih awal. Ini cara memahaminya beda, sehingga ketika sama-sama punya duit, yang satu duitnya dipakai untuk konsumsi, beli mobil yang kemudian akhirnya menjadi beban biaya, yang satu bekerja lebih keras, datang lebih awal. Kemudian pesan kedua adalah jangan pernah menagih hutang. Nah, anak yang satu berpikirnya karena tidak boleh menagih hutang, maka saya tidak akan memberi hutang kepada konsumen. Jadi orang di toko itu nggak boleh ada yang hutang. Yang satu berpikir lain, ya tetap aja kalau ada yang mau hutang dikasih hutang, dan habis itu dia nggak nagih. Akhirnya bangkrut lah, duit dia habis karena banyak yang hutang dan pesan almarhum bapaknya tidak boleh menagih hutang. Artinya apa? Artinya kata atau perintah yang sama, karena memahaminya berbeda, hasilnya akan berbeda. Sama seperti kita bicara BUMDes, tidak ada kata wajib punya BUMDes, tetapi dapat. Dapat itu kamu boleh bikin, boleh enggak. Nah, kemudian mesti dipahami bahwa badan usaha milik desa itu adalah bagian yang menjadi sumber pendapatan asli desa. Kalau sumber pendapatan asli desa, maka otomatis badan usaha milik desa ini harus diperhitungkan dengan baik, jangan menjadi sumber beban biaya. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami atau diberikan pemahaman bersama kepada teman-teman di desa, pengambil kebijakan di desa, kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, untuk kemudian diajak bagaimana melihat BUMDes ini dengan baik, dengan benar idenya, dan kemudian bersama-sama melihat apa yang bisa dikembangkan dengan BUMDes. Dan BUMDes adalah menjadi bagian dari sumber pendapatan asli desa yang ke depan, kalau BUMDesnya tumbuh dan berkembang, dana desa tidak ada pun itu desa sudah punya kemampuan atau kemandirian. Salah satu kepala desa yang saya sempat ketemu pada waktu itu adalah dia menyampaikan dana desa amanat undang-undang, Pak, dan undang-undang itu bisa saja berubah kapan saja. Kita nggak tahu kapan akan ada perubahan dan kemudian dana desa dihentikan. Oleh karenanya, selama saya menjadi kepala desa, saya hanya berpikir bagaimana dana desa itu kita manfaatkan untuk membangun badan usaha milik desa, dan badan usaha milik desa lah nantinya yang menjadi sumber pendapatan asli desa atau ruang fiskal untuk desa. Saya ketemu kepala desa yang ada di satu lereng gunung yang menurut saya ya seperti ini yang kita butuhkan, mengedukasi atau
memberikan literasi kepada kepala desa untuk kemudian meninggalkan karya-karya yang memang ada kemanfaatan kesinambungan. Kira-kira itu yang bisa saya berikan respon, dan terima kasih tadi sudah memberikan sapaan ke Gus Menteri, dan nanti hasilnya akan dilihat di channel Sarap SDGs Desa. Jadi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel SDGs Desa. Di sana semua tayangan sarapan SDGs ada di sana, dan beberapa konten-konten pilihan kita rapikan untuk memudahkan teman-teman belajar memahami tentang SDGs Desa. Silakan berikutnya ada yang ingin menyampaikan atau memberikan pertanyaan atau ingin menyapa Gus Menteri, silahkan, atau ingin melontarkan pertanyaan, dan mungkin kalau ada yang ingin memberikan respon balik juga boleh, bahwa ini bukan forumnya Suryo Koco menjawab atau bertanya ke Suryo Koco, jadi silahkan saja. Kalau ada yang tidak sependapat atau kurang sependapat dengan apa yang saya sampaikan juga, ya silakan saja, ini forum untuk kita saling berbagi. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silahkan dosen. Nanti kita berikan kesempatan open mic. Jadi kembali saya sampaikan, saya pertegas bahwa badan usaha milik desa itu dapat, bukan wajib atau harus. Jadi dapat itu ya Anda boleh membuat badan usaha milik desa, dan boleh juga nggak bikin, itu amanat undang-undang. Jadi jangan sampai kita melangkah terlalu jauh. Jadi cepat boleh, tapi jangan mendahului, artinya jangan melewati batas-batas. Kemudian itu bagian yang mungkin perlu saya. Bang Aidir Wentian, silakan untuk bisa open mic. Terima kasih Pak Suryo. Selamat pagi semua teman-teman. Bisa didengar Pak? Halo? Ya, halo. Udah. Ya. Saya menyimak Pak dialog kita dari tadi. Mungkin hal ini terkait dengan satu statement yang sempat Pak Suryo sampaikan pagi hari ini terkait adanya BUMDes itu bukan sebuah kewajiban. Sebuah perenungan dan menjadi sebuah diskusi yang menarik di sini adalah ketika hal ini baru muncul, statement ini pada saat ini, karena begini Pak Suryo, tataran kita di ranah pendamping memang di kala itu ketika masuknya statement atau pernyataan bahwa semua desa itu wajib dengan mendirikan BUMDes. Hal ini dialami oleh kita semua yang ada di kabupaten ya, khususnya Kabupaten Kepulauan Talaut, dengan sebuah surat edaran yang mewajibkan seluruh desa itu harus mendirikan BUMDes. Saya justru berpikir sebentar waktu itu, apakah ini memang kewajiban atau memang karena sesuatu potensi yang harus kita unggulkan maka kita harus mendirikan. Nah, persoalannya hari ini ketika terjadi pengelolaan keuangan di BUMDes yang tidak dengan harapannya pun dialami saat ini banyak BUMDes yang mandek. Ini bukan berarti bahwa kesalahan penuh kepada warga desa atau kepada TPP, karena memang pemahaman ketika itu memang kita harus diwajibkan. Nah, terkait dengan pemahaman lagi, terkait dengan pemahaman yang baru tentang adanya pendirian BUMDes dengan adanya undang-undang yang muncul ini. Nah, di sini juga terus membuat kebingungan warga desa bahwa ketika kami tidak mau melakukan proses yang sama, kami tidak akan dapatkan tambahan modal terkait dengan BUMDes. Sementara ruang pemahaman yang awalnya yang tadinya yang berbeda, ini membuat kita semakin membuat pemahaman itu berbeda-beda. Karena setiap saat, Pak Suryo, warga di sisi lain
terhadap pemahaman kita kewajiban, tetapi di sisi lain pemerintah itu terus mendorong untuk supaya dialokasikan anggaran untuk BUMDes. Nah, ini perlu ada pemahaman, kalaupun memang diperkenankan, perlu ada penegasan bahwa memang BUMDes itu jangan menjadi sebuah kewajiban. Karena yang mendarat kepada warga hari ini, kepada desa itu adalah kewajiban harus didirikan. Ditambah lagi dengan diperkuat dengan penganggarannya dari pemerintah lewat dana desa dengan penegasan-penegasan surat edarannya, itu memang membuat kita sampai hari ini kebablasan juga mau melakukan proses pendampingan. Mungkin menjadi sedikit hal yang sedikit mengusik bagi kami, Pak. Setelah kami mulai mendengar bahwa BUMDes itu bukan menjadi sebuah kewajiban, tetapi memperhatikan potensi itu, atau di situ adalah potensi yang harus kita munculkan menjadi barometer untuk perlu didirikan BUMDes. Saya pikir itu, Pak Suryo. Oke, jadi sedikit hal-hal yang. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi inilah sebenarnya bagian yang kalau mungkin teman-teman mengikuti apa yang di sarapan SDGs. Salah satunya saya pernah menyampaikan tentang di acara TV Desa, salah satunya kita pernah menyampaikan bahwa pemahaman undang-undang desa ini di supra desa juga masih ada gagal paham. Jadi kalau karena kebetulan saya mengikuti juga proses penyusunan undang-undang desa, jadi memang kalau bicara BUMDes itu amanat undang-undangnya tidak ada kata wajib memiliki. Jadi dapat mendirikan badan usaha milik desa. Artinya dapat itu Anda diizinkan, tapi tidak diwajibkan. Nah, kemudian di situ dipertegas dengan bagaimana BUMDes itu untuk apa dan seterusnya, itu menjadi bagian pertimbangan untuk mendirikan BUMDes. Ini yang mungkin perlu mungkin pada saatnya atau mungkin ada forum yang perlu kita klarifikasi tentang pemahaman ini. Jadi karena kabupaten juga pemahamannya kurang sehingga mewajibkan. Tetapi kalau kemudian bahwa di tingkat kabupaten menyampaikan wajib mendirikan BUMDes untuk keperluan tertentu, artinya bahwa kalau ingin mendapatkan bantuan maka kamu harus punya BUMDes. Itu cerita yang lain. Itu sebagai syarat bahwa kalau kamu tidak pengen dapat bantuan ya nggak usah bikin BUMDes. Nah, yang kemudian diperlukan adalah pemahaman tentang BUMDes itu apa, BUMDes itu bagaimana dan seterusnya, sehingga tidak terjadi bikin BUMDes supaya dapat bantuan, selesai itu juga tidak berjalan. Sama seperti kebijakan bantuan untuk koperasi. Dulu pernah ada bantuan untuk koperasi itu dari Kementerian Koperasi. Koperasi yang baru berdiri udah langsung bisa dapat bantuan. Akhirnya yang terjadi orang rame-rame bikin koperasi untuk bisa dapat dana bantuan, habis itu tidak bisa mengelola dan bubar. Nah, sekarang kemudian diperbaiki bahwa yang bisa mendapat bantuan adalah koperasi yang sudah 2 tahun dan sudah membuat laporan keuangan. Artinya apa? Bahwa memang secara operasional koperasinya sudah berjalan. Sama seperti bantuan untuk BUMDes umpamanya. Ini pemerintah kabupaten atau provinsi mungkin dengan kesadaran-kesadaran itu mensyaratkan bahwa dia bisa membantu BUMDes yang sudah berjalan. Artinya teman-teman di desa berpikir untuk bagaimana membuat BUMDes dan berjalan dan kemudian mendapatkan ruang-ruang untuk bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah supra desa. Kira-kira seperti itu. Kemudian dengan adanya peraturan badan hukum dan seterusnya, sebenarnya yang perlu dipahami adalah apakah memang wajib punya badan hukum dan seterusnya. Ini bagian yang perlu kita perlu diskusikan bersama. Karena koperasi pun itu tidak punya yang belum terdaftar sebagai badan hukum itu juga bisa menjalankan
prinsip-prinsip koperasi simpan pinjam di tingkat RT, di tingkat RW dan seterusnya, ya nggak perlu mendaftarkan badan hukum, tapi mereka bisa berjalan dengan bisnisnya, dengan menjalankan polanya koperasi. Tetapi ketika akan berhubungan dengan pihak lain, ingin mendapatkan pinjaman dari bank dan seterusnya, maka dia harus berbadan hukum. Nah, saya selalu menyampaikan guyonan, badan hukum itu singkatannya BH. Maka kalau belum pakai BH berarti masih anak-anak, belum bisa punya kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan. Kalau sudah punya BH berarti sudah dewasa, berarti sudah bisa melakukan hubungan bisnis dengan dasar-dasar perikatan hukum perdata. Kira-kira seperti itu cara Ya, Pak Suryo. memudahkan memahaminya. Ya Pak Suryo, mungkin begini. Ya. Pada akhirnya kita harus ada satu pemahaman bahwa dengan kondisi BUMDes yang hari ini yang tidak kita harapkan seperti yang mestinya yang diharapkan hari ini munculnya dalam bentuk dukungan regulasi, maka mari kita harus belajar bersama bahwa dengan kondisi BUMDes yang hari ini, dengan upaya apapun yang harus mampu kita lakukan, mestinya kita harus berpikir jangan dulu kita sampai pada proses, digiring sampai pada proses untuk diupayakan, dipaksakan sampai terdaftar berbadan hukum. Itu maksud kami. Karena ini proses panjang. Ya. Ini proses panjang dan menguras waktu dan tenaga pikiran buat teman-teman PPP. Ini jujur saja. Ini bukan pengurus BUMDes yang akan memproses ini, Pak. Ini jelas akan merujuk kepada teman-teman pendamping. Nah, oleh karena itu pola proses dan pengkajian sematang mungkin terkait dengan pendirian BUMDes, kemudian pengakta legasesian BUMDes ini memang harus didorong, perlu ada pemahaman dan satu konsep yang baku sehingga jelas cara kerjanya kita itu juga tepat. Jangan kita TPP seakan-akan mau digiring ke sebuah pemahaman yang karena dipaksakan, karena kewajiban, maka sesuatu yang tidak mungkin dilakukan harus dilakukan. Padahal itu tidak memberikan dampak yang besar atau yang baik bagi kita. Mungkin itu yang menjadi masukan tambahan buat. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi itu bagian yang sempat kita sampaikan juga waktu itu, bahwa jangan juga Kementerian Desa memberikan target bahwa akan terbentuk sekian BUMDes dan seterusnya. Karena kalau toh ada target, maka secara proses juga harus didampingi dengan benar, bukan sekedar target jumlah, tapi ketika berdiri memang secara kualitas sebagai badan usaha milik desa ini memang sudah cukup. Nanti malam kita akan ada acara di TV Desa Institute. Kita akan mengundang salah satu kepala desa yang sukses mengembangkan BUMDes dan kita ingin belajar dari beliau tentang kenapa bikin BUMDes dan bagaimana BUMDesnya sekarang menjadi sumber pendapatan asli desa. Jadi jangan, kalau teman-teman tertarik untuk lebih jauh, silakan mengikuti nanti malam pukul 19.30 sampai pukul 21. Kita akan membedah itu. Itu bagian dari edukasi yang ingin kita sampaikan. BUMDes bukan satu keharusan dibikin, tetapi BUMDes adalah satu kebutuhan. Jadi kalau memang secara kebutuhannya belum dan tidak, artinya belum merasa membutuhkan dan belum ketemu potensi apa yang bisa dikembangkan, maka saran dan rekomendasi kalau saya pribadi lebih pada menyarankan tidak harus punya BUMDes kalau memang Anda belum mampu. Kira-kira seperti itu. Silakan nanti teman-teman bisa bergabung di acara nanti malam Stadium General, dari mana memulai membuat BUMDes. Kita berikan kesempatan kepada Darsono, silakan open mic. Oke, makasih Pak Koco atas kesempatannya. Saya perkenalkan diri, saya Darsono dari pendamping desa Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Pak Koco. Saya sepakat dengan Pak Koco kalau masalah BUMDes, begitu juga di desa dampingan kami, bahwa sangat jelas Pak, sangat jelas kalau BUMDes itu di Permendes 4 itu memang BUMDes itu tidak wajib untuk didirikan. Sepanjang, karena itu minimal ada 3 syarat di situ kalau BUMDes bisa didirikan, minimal ada 3 syarat di situ bahwa
BUMDes itu didirikan karena inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa, karena itu milik desa. Jadi BUMDes didirikan kalau ada prakarsa dari masyarakat desa. Kemudian memang potensi di wilayah desa itu ada yang bisa dikembangkan melalui BUMDes sehingga bisa didirikan BUMDes. Kemudian yang ketiganya itu adalah SDM masyarakat desa itu yang bisa mengelola BUMDes, itu baru bisa didirikan BUMDes. Kalau diwajibkan, ini pasti mandek ini, seperti itu. Tetapi, karena adanya dana desa, ini peluang besar bagi BUMDes, sehingga kalau memenuhi persyaratan tadi itu, saya, menurut pendapat saya, itu memang sunnah yang mendekati wajib, karena kebutuhan BUMDes itu, desa itu BUMDes, kalau memang itu bisa dipenuhi, karena adanya dana desa ini yang harus dimanfaatkan. Kemudian masalah permodalan. Setelah BUMDes berdiri, memang permodalan itu sudah benar, itu aturannya bahwa sepanjang tidak ada analisa usaha yang realistis bisa mendapatkan penghasilan, itu tidak bisa dikasih penyertaan modal. Seperti itu. Kalau ucuk-ucuk ada BUMDes langsung dikasih penyertaan modal tanpa analisa usaha, itu pasti tidak berjalan. Seperti itu. Sehingga memang sekarang dulu dengan adanya edaran itu bahwa untuk memperbanyak BUMDes, sehingga memang banyak BUMDes yang berdiri tetapi stagnan, tidak berdiri begitu saja. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada Pak, mungkin kalau bisa sampai kepada Pak Menteri, bahwa penguatan pendamping ini memang sangat penting Pak sekarang. Seiring dengan aturan-aturan yang terkadang desa itu lebih cepat dapat informasi, lebih cepat memahami, sehingga pendamping terkadang di depan, terkadang di belakang gitu. Makanya penguatan menurut saya untuk mengukur kinerja para pendamping, kami sebenarnya membutuhkan kurikulum sebenarnya. Kami ingin bagaimana apa yang dicapai bulan ini, apa yang kita tolak ukur kita bulan depan sampai 12 bulan itu kalau menurut saya untuk mengukur keberhasilan pendampingan supaya kita tidak kejar-kejaran dengan ini. Artinya supaya ada yang berbeda lah. Sekedar mendampingi apa yang berjalan itu saya rasa tidak ada poin tambahan untuk pendamping. Saya kira itu aja Pak Koco untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kadang senang menyampaikan perumpamaan supaya lebih bisa terpahami dengan baik. Jadi mendirikan BUMDes itu kalau di saya Muslim, di saya itu ibarat kata pernikahan. Pernikahan itu hukumnya bisa berubah-ubah, bisa haram hukumnya. Ketika kemudian kamu menikah itu dengan keinginan ingin menyiksa atau ingin menyakiti, karena saya sakit hati dengan keluarga itu, maka saya punya target untuk menikahi anak keluarga itu dan saya akan siksa anaknya. Itu haram hukumnya. Tidak boleh dilakukan. Sunnah itu ketika kemudian secara kemampuan kita punya kemampuan, ya kan, kemudian secara umur memang sudah berumur dan seterusnya, maka akhirnya itu menjadi sunnah. Kemudian menjadi wajib. Kenapa menjadi wajib? Karena dikhawatirkan akan ada perzinahan. Maka wajib hukumnya untuk kamu menikah. Sama seperti BUMDes. Haram hukumnya atau tidak perlu dibikin kalau memang kamu belum siap. Kalau memang kemudian semangatnya bukan semangat untuk bagaimana BUMDes ini menjadi sumber pendapatan asli desa, tapi hanya sekedar kita bikin BUMDes supaya kita dapat bantuan nih dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, karena kalau mendirikan BUMDes ada peraturan desanya, maka pembentukan BUMDes maka akan dapat kucuran dana 100 juta, 200 juta. Udah yang penting ada BUMDesnya, yang penting duit itu masuk. Itu saya bisa katakan hukumnya haram. Tidak baik untuk dilakukan karena semangatnya tidak memahami tentang perlunya badan usaha milik desa. Sama seperti tadi, perlunya melakukan pernikahan itu untuk apa dan seterusnya tidak dipahami, malah pemahamannya itu kurang baik, ya itu masuknya haram. Sunnah itu ketika memang kita punya pandangan bahwa oh ini ketika masuk nanti bisa seperti ini dan kita mempersiapkan. Nah, wajib itu ketika memang secara potensi bisnisnya ada, secara pengelolaannya ada, dan seterusnya, dan dikhawatirkan ini kemudian menjadi
bisnisnya dari elit desa, bisnisnya dari kepala desa dan seterusnya, padahal itu bagian yang sebenarnya bisa menjadi bisnis desa. Maka itu memiliki BUMDes menjadi satu keharusan atau kewajiban, karena ya memang ada potensinya, memang ada sumber daya manusia yang bisa mengelola. Kira-kira seperti itu. Dan terima kasih tadi sudah memberikan pandangan-pandangannya. Tidak terasa kita tinggal 8 menit. Silakan Mas Agus Salim untuk open mic. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju sekali dengan ini, dengan Gus Koco, sesuai dengan regulasi. Ya, memang BUMDes itu tidak diwajibkan untuk didirikan di suatu desa itu. Karena memang desa itu dapat. Jadi kita gara-gara waktu di tahun 2016 dan 2017 itu sepertinya dari persepsi dari dinas ini seakan-akan desa itu diwajibkan mempunyai BUMDes, sehingga kita khususnya di Bangka Tengah itu hampir seluruh desa itu sudah mendirikan BUMDes. Tapi ternyata setelah berjalan dalam 1 tahun itu penyertaan modalnya pun selainnya ditetapkan ininya untuk awalnya itu 25 juta, sehingga dalam pelaksanaannya pun dana 20 juta itu sepertinya hilang tak berkesan seperti itu. Nah, jadi kita pada dasar kan seperti ini. Di desa itu belum dimasukkan dalam Permendes nomor 3 tentang BUMDes itu tahun 2015 itu. Memang kita menyampaikan bahwa BUMDes itu tidak desa itu dapat mendirikan BUMDes. Nah, seperti itu bahasanya. Nah, tapi karena persepsi di dinas ini ya tadi beda, itu seakan-akan desa itu diwajibkan. Jadi ya masalahnya seperti itu. Nah, kalau di kita dulunya awal-awal di Bangka, saya tugas di Bangka Induk, dan memang itu fasilitasi kita tuh sampai 5 kali ke desa itu, Pak. Pertama kita melakukan sosialisasi dulu tentang Permendes nomor 3 tahun 2015 itu pertama. Nah, setelah kita sosialisasikan apakah bentuk BUMDes itu bulat, segitiga atau segitiga ke desa itu, nah baru desa itu berpikir, katanya setelah kita sosialisasikan desa itu siap untuk BUMDes, baru kita fasilitasi lagi ke depannya bagaimana prosesnya, dari kita pembentukan tim perumus tentang anggaran dasar rumah tangga. Setelah itu selesai tim perumus itu merumuskan anggaran desa rumah tangganya, baru kita laksanakan musyawarah desa. Di musyawarah desa itu dibahas tentang anggaran, disahkan anggaran desa rumah tangganya, ada pembahasan sumber modal BUMDes itu, apa usahanya kita bahas di musyawarah desa itu. Nah, setelah ini dilaksanakan musyawarah desa lah, ditetapkan anggaran desa rumah tangganya, kita pilih direkturnya. Baru selainnya dari hasil berita acara musyawarah desa itulah desa membuat rancangan perdesnya, Pak, seperti itu. Nah, yang jadi masalah sekarang ini saya tugas di Bangka Tengah sekarang ini, hampir seluruh Bangka Tengah itu dulunya BUMDes itu sudah berdiri. Nah, sehingga tadinya persepsi orang desa juga dengan BUMDes juga hasilnya tentang BUMDes itu belum paham betul, malahan mereka tidak tahu apa tugas penasehatnya, apa tugas pengawasnya, apa tugas orang dari BUMDes itu mereka tidak tahu. Nah, sehingga ya BUMDes itu berjalannya sepertinya tidak tahu arah seperti itu. Nah, sehingga modal yang ditetapkan sebesar 50 juta pun sebenarnya itu tadi hilang tak berkesan seperti itu. Nah, tapi dengan kita kawan DPP khususnya, jadi kita sampaikan karena sudah terlanjur di Bangka Tengah khususnya BUMDes itu sudah berdiri, ya kita benahi dari awal dan sedikit demi sedikit seperti itu. Kita pun menyampaikan dengan sesuai dengan regulasi sekarang yang ada, seperti PP nomor 11 itu dengan Permendes nomor berapa yang baru, nomor
nomor 4 ya tentang BUMDes itu, sehingga desa itu baru tahu misalnya, oh BUMDes itu seperti ini rupanya. Nah, cuma persoalan di kita ada lagi yang dari dinas itu menyampaikan informasi ke desa itu bahwa sekarang ini desa itu tidak boleh berusaha. Nah, saya juga bingung, kok kenapa desa itu tidak boleh berusaha? Saya bilang kan seperti ini. Sebelum berdirinya adanya Permendes tentang pendirian BUMDes itu, saya bilang kan desanya sebelum sudah punya usaha dulu. Mereka kan sudah ada usaha sewa tenda, sewa kursi, fotokopi. Nah, saya bilang kan nggak ada larangan. Saya bilang desa itu tidak boleh berusaha. Karena kan pertimbangannya dulu ya, karena desa itu sudah punya usaha, unit usaha ini tadi, usaha simpan sewa tenda, kursi, fotokopi dan lainnya itu agar pelayanan ke masyarakat itu lebih fokus, sehingga dibuatlah kelembagaan regulasinya untuk mendirikan badan usaha milik desa tadi. Nah, seperti itu. Nah, itu pemahaman di desa tuh seperti itu yang ada yang kurang sepahaman dengan terhadap regulasi yang ada itu. Sehingga dinas pun misalnya seperti itu tadi menyampaikan hal-hal yang menurut saya nggak ada aturan juga. Nah, mungkin saya terbatas dengan infonya. Nah, kata orang dinas itu katanya desa itu tidak boleh berusaha, sudah mendirikan usaha. Saya belum terbaca, saya bilang ada atau tidak alokasi seperti itu. Yang jelasnya saya bilang sebelum adanya Permendes nomor 3 tentang BUMDes itu, desa itu sebenarnya tidak ada larangan untuk berusaha. Saya bilang itulah cikal bakalnya usaha desa itu dijadikan unit usahanya BUMDes. Saya bilang seperti itu. Nah, mungkin mohon kalau memang ada relokasinya tentang bahwa desa itu dilarang untuk berusaha itu, ini Mas Koco, mungkin saya terbatas infonya, mungkin ada kawan yang lainnya. Ini regulasinya mungkin ada dari Permendagri atau kalau Permendes sih saya nggak ada untuk Permendagri atau yang lainnya. Mungkin itu saja ini Mas Koco, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi kalau desa sebagai pemerintahan memang tidak boleh melakukan bisnis. Oleh karenanya kalau ada potensi bisnis, maka dibikinlah atau didirikanlah BUMDes sebagai entitas bisnis yang terlepas dari pemerintah. Artinya aset desa dengan aset BUMDes itu kan dipisahkan. Karena itu memang ya sama, pemerintah juga tidak boleh untuk melakukan tidak boleh melakukan bisnis secara langsung. Jadi kalau kita bicara ke kementerian umpamanya, ketika ada yang ada unsur bisnisnya, maka kemudian harus ada penerimaan negara bukan pajak dan seterusnya. Karenanya kalau kita bicara ke desa lebih pada ya dilegalkan aja bisnisnya di badan usaha milik desa. Ini saya beberapa kali sempat menyampaikan, walaupun mungkin ada pakar atau ahli-ahli lain menyampaikan yang beda pendapat. Saya melihat bahwa kalau salah dalam konteks pengelolaan, maka kejadian badan usaha milik desa ini sama seperti era tahun 70-an akhir ya. Itu ada Badan Usaha Unit Desa, BUUD, kemudian lahirlah kemudian ada Koperasi Unit Desa. Akhirnya Koperasi Unit Desa ini mematikan Badan Usaha Unit Desa yang waktu itu ada kebijakannya. Kemudian Koperasi Unit Desa pun quote unquote itu sepertinya di-drive dari pusat, bukan dalam konteks semangat membangun koperasi. Akhirnya banyak KUD yang kemudian berdiri hanya karena ingin mendapatkan bantuan pergudangan, bantuan untuk kemudian bisa berbisnis pupuk dan seterusnya, sehingga desa melakukan hibah untuk pendirian gudang dan seterusnya, yang pada akhirnya Koperasi Unit Desa ini pengelolaannya tidak benar karena memang memulainya tidak dengan cara yang benar. Akhirnya Koperasi Unit Desa juga bubar ketika eksklusif untuk mendistribusikan pupuk itu kemudian berhenti dan seterusnya. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi Koperasi Unit Desa menjadi miliknya elit desa,
menjadi miliknya pengusaha-pengusaha desa, dan kemudian hibah yang dimiliki yang tanah punya desa untuk bangunan-bangunan itu akhirnya secara legal memang hibah sudah selesai dihibahkan. Artinya yaitu menjadi miliknya KUD. Dan ketika KUD bubar, maka semua asetnya ya dijual, dibagikan ke anggota. Nah, ketika keanggotaannya tidak jelas, maka akhirnya dibagi ke pengurus. Nah, ini yang jangan sampai itu terjadi lagi. Badan usaha milik desa sudah diinvestasi, penyertaan modal dari desa, dan pada akhirnya tidak berjalan atau mungkin bahkan bubar. Ini yang mungkin kita bisa diskusikan pada kesempatan kali ini. Tidak berasa sudah sampai di penghujung acara kita pukul 7. Seperti yang ini ada sepanjang perubahan, BUMDes harus mendapatkan keuntungan besar, tapi pandangan BUMDes itu tidak membantu kelompok tani. Nah, sebenarnya ruang BUMDes itu adalah ruang untuk bisa bekerja sama dengan badan usaha milik petani, bisa bekerja sama dengan koperasi. Jadi kenapa BUMDes kemudian formatnya ada juga bisa melakukan kerjasama atau bisa didirikan dengan saham maksimal dari desa. Nah, ini bagian yang menarik untuk dicermati dan didiskusikan, tapi karena waktu kita sudah pukul 7 dan Gus Ivan belum bisa bergabung, mungkin kita cukupkan sampai di sini, dan semoga obrolan kita Jumat ini mendapat ada sisi-sisi lain yang kita bisa ambil kemanfaatan positifnya, sehingga forum sarapan SDGs memang menjadi forum untuk kita menambahkan wawasan dan menambahkan pemahaman tentang sesuatu untuk memuliakan desa-desa di Indonesia. Sampai di sini Kerabat Desa Indonesia, kita akan bertemu kembali pekan depan, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi, dan jangan lupa nanti malam kita ada acara Desa Institute Stadium General tentang bagaimana memulai badan usaha milik desa dengan salah satu kepala desa yang sukses mengembangkan badan usaha milik desa. Sampai di sini, salam bahagia Kerabat Desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, sulubis kuntul baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.